malam ya. Kita lanjutin kembali obrolan ya, setiap malam Jumat. Masih kita bahas buku Transcending Level of Consciousness. Malam ini kita akan masih membahas ya. Masih membahas level 540 ya. 540. Coba kita lihat. Kemarin sampai sini ya. Bahwa pada kalibrasi 555 itu energi jiwa kita mulai merembes ke sosial gitu ya. Merembes ke sosial. Sampai situ. Berarti bab dinamika unconditional love. Oke. Kemudian sementara ya kesadaran semakin meningkat, kemudian kesempurnaan intrinsik dan stunning beauty ya, cantikan ya, menakjubkan dari semua yang ada bersinar seperti gemilau terang. Jadi semakin ke atas level kesadaran kita itu, kehidupan itu makin bersinar ya. Jadi semakin ke bawah itu kan kita mengalami kehidupan ini seperti mekanis, seperti mesin. Tidak ada yang hidup. Mesin itu kan tidak pernah hidup kan. Mesin itu kan tidak punya daya, tidak punya gerak hidup. Meskipun dia bergerak itu bukan gerak hidup kan. Itu hanya gerak mekanis. Seperti itu. Jadi semua kehidupan itu menjadi lebih indah ya. Menjadi lebih indah, sementara cahaya batin mengungkapkan keilahian dari The Creator, dari pencipta, dari Tuhan. Jadi pengalaman subjektif ya, pengalaman subjektif sebagai aliran energi spiritual dirasakan sebagai keindahan yang ini kan kalau lezat ya, kalau istilah masyarakat bukan manis. Kalau di sini itu spiritual itu lezat gitu ya. Kalau di sana sweetness. Tapi lezat gitu ya, kelezatan spiritual. Kemudian rasanya seakan-akan aliran itu mengalir naik ke dalam otak ya. Masuk ke dalam otak dan mengalir ke jantung. Ke jantung, tempat ia mungkin mengalir secara spontan keluar dan bahkan menjangkau dan mempengaruhi kejadian eksternal. Seperti itu. Jadi dia ke otak dulu. Biasanya kan secara tradisional energi spiritual itu mengalir ya.
mengalir melalui tulang punggung, lalu kemudian naik ke kepala, lalu ke depan begitu, melalui jantung. Dari situ kemudian dari jantung dia menyebar, bahkan bukannya mempengaruhi, bisa menyelimuti itu kalau besar. Bisa menyelimuti seluruh dunia eksternal. Dari situ kita bisa digambarkan tuh orang bisa merasakan ya perubahan visi gitu setelah semua dunia eksternal itu diliputi oleh energi spiritual tadi, maka akhirnya itu kita menyaksikan dunia itu di dalam kan, kehidupan itu di dalam diri. Itu nanti apa terjadi perubahan model dunia, perubahan visi akan alam. Perubahan visi. Energi ini juga mempengaruhi tahap subjektif orang lain ya, yang diselubungi oleh medan ini, yang memiliki dampak mempercepat proses progresif. Istilahnya itu berkah dari guru. Berkahnya itu seperti itu. Jadi selain meliputi seluruh dunia eksternal, jadi dunia itu di dalam. Juga energi spiritual itu bisa mengangkat jiwa yang masih dalam proses evolusi, gitu ya. Bisa mengangkat. Jadi tidak hanya berefek keluar, tetapi juga menjadi berkah bagi jiwa yang lain. Makanya teman-teman usahakan ya dalam satu keluarga itu ada yang tercerahkan gitu loh. Soalnya apa? Kalau tidak tercerahkan itu repot gitu. Konflik berkepanjangan. Konflik berkepanjangan. Apa sih artinya konflik? Secara kesadaran tuh konflik itu sebenarnya upaya untuk terus-menerus menyakiti diri sendiri tapi melalui orang lain ya. Konflik itu adalah upaya menyakiti diri sendiri melalui orang lain, melalui anak, melalui suami. Rasanya seperti kita mau menyakiti orang lain, padahal itu secara spiritual dia sedang menyakiti dirinya melalui orang lain. Ini mungkin perlu di-quote dulu ya. Perlu di-quote dan di-share di status masing-masing ya. Berkonflik berarti biar orang, ngeri juga ya. Konflik itu ternyata aku menyakiti diriku melalui orang lain gitu. Berkonflik berarti menyakiti diri sendiri melalui orang lain. Tulis semua. Viralkan. Biar nanti tahun 2024 nggak konflik lagi. Jangan lupa Aswar 2022.
Itu ya. Makanya satu keluarga usahakan satu aja dibiayain gitu. Coba pencerahan gitu. Difasilitasi, disupport gitu ya. Soalnya kan kita ini pengalaman. Ketika berkonflik itu kita nggak ada yang bahagia gitu kan. Kita juga sakit sebenarnya tuh. Itu ya. Mari kita ya inilah kita ada kelas-kelas new normal kayak gini, kita jadi bertambah pengertian kita gitu. Ya, bertambah pengertian kita. Jadi aslinya itu. Ya, tapi memang itu sudah wataknya jiwa. Kalau tidak tercerahkan, dia akan terus berkonflik. Ya kan? Lihat sambal nggak terlalu pedas, konflik dia. Ada aja pokoknya. Milonya kurang manis, teriak. Sales! Kan? Ada aja. Pengen konflik. Seperti itu. Dan itu seumur hidup kita berkonflik, menyakiti diri gitu ya. Seumur hidup gara-gara kita mengabaikan pencerahan spiritual. Ya juga sih ya. Ketika aku marah, gak ada rasanya sesakit. Iya. Gitu. Semua salah, semua orang diajak bertengkar. Ini kalau soal berkonflik ini kita jago sekali. Mulai metodenya itu mulai dari ngerasani, ya kan, sampai berantem gitu. Kita ahli dalam metode berkonflik ini. Mastering. Mulai dari ngerasani sampai ke dukun, santet. Ini ada testimoni ini. Kalau lagi konflik, suami napas aja jadi salah gitu. Ini testimoni. Merasa lega jika menghujat orang lain. Nah ini, ya. Tapi habis itu nyesal gitu. Habis itu nyesal. Nah, ada laporan dari Probolinggo, senggol bacot. Coba nanti bisa saya tanya berapa kali kau udah bacot teman saya gitu ya. Senggol bacot ternyata ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Jadi energi spiritual atau bahasa tradisionalnya Kundalini memungkinkan transformasi dari persepsi ke visi. Konflik ini kan hanya soal persepsi. Beda persepsi kan, tabrakan persepsi. Akhirnya konflik. Dan dari sifat limited linear, jadi keterbatasan linear ke unlimited non-linear. Jadi dari keterbatasan bereksistensi secara linear ke bereksistensi ke non-linear.
Seperti itu. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi ekspresi nonlinear itu sebenarnya basic dari semua realitas. Ya. Jadi realitas itu, kenyataan itu sebenarnya bersifat nonlinear. Tapi karena kita belum tercerahkan, kita melihat realitas itu hanya sepotong gitu, hanya dunia luar, dunia dalam nggak ada. Hanya melihat dunia luar. Akhirnya kan senang konflik. Jadi kenonlinearan itu sebenarnya dasar dari ekspresi realitas itu ya, yaitu sebuah proses potensi menjadi aktual. Potensi menjadi aktual ketika kondisinya terpenuhi. Ketika kondisinya terpenuhi, ada syarat kondisi mesti terpenuhi. Disinilah kita harus beriman kepada qada dan qadar itu. Karena di dalam alam non-linear itu ada kondisi yang harus terpenuhi. Itu kemudian membawa kita beriman kepada pada kesadaran qada dan qadar. Ini lagi yang curhat ini ya. Karena kegagalannya sendiri, anak dan istri menjadi korban bukan karena ingin merasakan penderitaan yang lebih besar, maka kemudian tuh dia menyakiti dirinya melalui anak, ingin lebih besar lagi penderitaannya, nggak cukup hanya melalui dirinya saja gitu ya Kang Mislan ya. Jadi karena ingin penderitaan yang lebih banyak lagi, tidak cukup menyakiti diri melalui diri sendiri, mau nambah dosis dia, tapi melalui anak, melalui istri, nambah dosis. Ya kan? Jadi memang, nah coba teman-teman baca lagi ya, baca lagi buku, nih baca buku ini ya, yang belum punya beli. Nah, baca lagi buku ini. Ada kecenderungan jiwa untuk menghasrati penderitaan, dan semakin lama dia semakin menginginkan dosis yang lebih besar lagi. Rasa sakit itu namanya masokis. Masokis namanya. Jadi Mas Opi. Waduh. Ya, masokis namanya. Seperti itu. Ya. Kalau marah diajak ke mall aja Mas Mislan. Ah, ini baru solusi yang top chair. Iya kan? Solusi top chair. Pulang-pulang ditangkap satpam. Oke ya. Seperti itu. Konfirmasi ini juga dimudahkan oleh niat dan keselarasan spiritual. Maksudnya potensi menjadi aktual itu difasilitasi oleh niat dan keselarasan spiritual. Jadi apa ya? Niat ini kan fungsinya itu untuk merangkul atau mempertahankan. Semakin banyak yang dirangkul, potensi yang dirangkul tuh makin besar juga, gitu ya. Itu. Jadi harus lebih banyak yang dirangkul. Kadang-kadang tuh begini, di dalam masyarakat kita ini kalau berhadapan dengan aneka kemungkinan, itu selalu itu tiba pada pilihan yang modusnya atau gitu.
A atau B. Dan atau juga A dan B. Kenapa misalnya tidak meliputi AB saja gitu? Meliputi A, B. Jadi bukan pakai dan, tapi meliputi, dirangkul keduanya. Itu kan nggak, kalau dirangkul kan nggak butuh dan. Ya kan? Kalau dirangkul tuh nggak butuh dan. Nggak butuh juga atau gitu ya. Jadi ini kita perlu membiasakan diri dalam posisi psikologis merangkul semuanya. Artinya kita meliputi itu gitu kan. Jangan terjebak pada pengkondisian atau B, A, dan B. Seperti itu. Jangan terjebak pada posisi semacam itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi niat dan kesadaran spiritual itu berarti LOC gitu ya. Pengen sih saya rangkul, tapi berat, LOC-nya belum cukup. Belum cukup, naikin dulu LOC. Jadi sebenarnya tidak ada orang, no person. Jadi tidak ada orang yang melakukan keajaiban gitu ya. Apa yang kita sebut keajaiban itu potensi dari tingkat kesadaran diri kita sendiri sebenarnya. Ketika tingkat kesadaran diri kita selaras dengan, jadi dulu itu pernah dibilangin deh. Jadi kalau Mbah itu selalu kalau kita minta doa, ini saya hanya 1% ya, niatku saja ini, tapi sebenarnya ini niatku ini selaras enggak dengan level spiritualmu. Mbah selalu ngomong gitu. Jadi jangan berharap bahwa doaku ini adalah segalanya gitu. Enggak, selalu diberitahu kami bahwa doaku ini hanya 1%-nya itu niat. Kalau niatku ini selaras dengan karmamu, dengan level kesadaranmu, maka doa ini akan kabul. Kalau niatku ini kamu tidak selaras, dia akan kabul di waktu yang lain. Dia kabul, tapi banyakkan kabul sih. Banyakkan kabul karena sebelum berdoa itu dikondisikan dulu. Dikondisikan dulu biar selaras gitu. Mungkin Mbak tahu, oh ini levelnya segini, saya kondisikan baca ini dulu biar nambah lagi sehingga selalu kebanyakan tuh kabul dalam waktu dekat. Tapi prinsipnya begitu. Bahwa niatku ini itu menggenapi level spiritualmu gitu. Nah, ini cocok connect. Itu terjadi keajaiban. Tapi biasanya karena ya namanya Mbah ya. Namanya Mbah jadinya ya tahu mungkin. Jadi dipersiapkan dulu. Kadang-kadang itu memang nggak langsung, nanti datang lagi ya. Datang lagi, nanti dipersiapkan dulu sampai kira-kira pas ukurannya. Tuh. Monggo Pak Asrul. Nih. Oke. Pokoknya kalau Tuhan sesuai prasangka hambanya, kita sesuaikan level kita dan niat kita gitu biar selaras. Ya itu dulu ya, apa namanya? Ya Mbak selalu bilang gitu. Tapi itu ke kita yang belajar. Kalau yang berdoa nggak dibilang gitu. Nanti dia putus asa. Ya Kak, dia hanya bilang itu ke kita gitu. Bahwa sebenarnya ini saya hanya menggenapi level melalui niat. Melalui niat. Ini ada yang bertanya, Bang, kalau tulang pundak sebelah kiri sakit,
itu jatuh di mana ya, Bang? Soalnya ini udah berapa hari belum saya identifikasi. Biasa transendensi di TBP ya. Tulang pundak sebelah kiri saya. Apa dihantam istri? Jangan-jangan. Coba dicek dulu. Jangan-jangan pas tidur kena hantam. Ya, jika niat ini selaras dengan potensi spiritualku, doa ini pasti terkabul. Pasti aktual gitu ya. Pasti aktual. Itu dulu Simbah itu bilangnya gitu. Jadi kita juga akhirnya, ya kalau nggak terjawab ya ketambah ya berarti levelmu, bukan niatku gitu ya. Benahi levelmu. Soalnya kan kalau semakin dekat kan kalau nggak kabur kan nuntut, Mbak. Makanya diberitahu memang rahasianya gitu. Karena udah dekat kan, udah dekat jadi diberitahu gitu. Saya sering berdoa, nyata doa ini terkabulkan, tapi bukan lagi kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kepentingan diri nggak terkabul ya. Ya ini berarti itu ya hanya modal niat berarti Mas Rustam gitu. Niatnya Mas Rustam menggenapi karma yang didoakan itu. Ya, ya. Ya, itu berarti modal niat. Jangan doa nambah istri Mas Rustam. Ah, repot ini. Nah, oke ya. Ini penting, ini yang disampaikan Hawking ini saya pernah dengar dari Mbah juga. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang membuat keajaiban gitu ya. Itu hanya konsekuensi impersonal dari energi spiritual yang bertindak seperti katalis. Begitu juga dengan energi yang memancar dari aura guru agung yang mengatalisasi niat spiritual seorang murid spiritual gitu ya. Seperti itu. Makanya biasanya tuh kalau kita ke ziarah ke kubur kita modal niat tuh. Tawasulnya pakai aura guru kita gitu ya. Kita modal niat aja. Dan saya kira lebih cepat kayak begitu daripada kita modal level. Kalau kita modal level spiritual kan kita ya levelnya ini nggak cukup. Mendingan modal niat aja gitu ya. Modal niat, ya Allah saya bawa niat pakai levelnya guru, itu namanya syafaat kan gitu. Yang penting modal niat pakai levelnya guru. Ya mending begitu, itu kan dasar tawasul kan begitu ya. Modal niat aja, jangan modal level. Modal level nih, waduh, lamanya itu. Ya kan. Tapi jangan kecanduan ini ya, jangan kecanduan modal niat. Itu kalau kepepet aja gitu, modal niat, pakai levelnya guru, tawasul, gitu, syafaat gitu ya. Pakai frekuensinya guru, kita modal niat. Satu aja. Satu aja minta ampun Mas Imam. Wah. Ya, ya, ya. Karena kebanyakan niat, tapi nggak ada levelnya gitu ya. Nggak, ya repot kita. Niatnya mobil 2 pintu. Yang muncul ya 2 pintu juga. Tapi merek Mitsubishi tahun 60. Jadi kita banyak niat tapi nggak punya level. Nah, pakai level guru kita itu bisa itu kalau tahu ya. Kalau tahu. Nah, kalau gurunya masih hidup tahu dia itu, kamu jangan modal niat doang. Aku yang modal niat, kamu yang modal level. Mbak itu kasih tahu gitu.
Nanti kalau sudah meninggal baru itu kan posisi. Aku yang modal level, kamu yang modal niat. Jangan semua saya yang borongin gitu. Gitu ya Pak Rido ya, kalau besok ada muridnya gitu, kamu modal level, aku modal niat ya. Jangan semua pakai modal levelnya Pak Rido aja lah. Wah itu nanti kacau perguruan spiritual, nggak ada yang mau belajar. Semua pakai level guru. Seperti itu. Ya, modal niat, lalu tawasul pakai level guru. Ya, PCI sepi nggak ada yang mau naik level nih. Nanti ya nanti nggak ada yang ke PCI lagi ini karena pakai levelnya Parido aja lah kita modal niat. Nah itu kalau masih hidup jangan ya, modal niat, modal level gitu. Gitu. Modal niat, modal level. Ya, jadi ngerti kita itu, oh itulah yang diajarkan kiai-kiai dulu, kenapa kita mesti tawasul. Level kita nggak cukup, pakai frekuensinya dia dulu. Tambahin niat di dalam, nah jadi itu. Saya juga begitu ya, kalau menghadapi situasi penting, wah ini levelku ini udah getar ini, kan ketahuan. Udahlah, ke Jara dulu, ke Giriloyo. Ya kan, Giriloyo. Nanti saya modal niat gitu. Berarti pakai modal universal. Jadi itu memang ada ya, karma spiritual dan niat itu penting dalam menciptakan keajaiban. Oke, kita lanjut lagi sampai sini ya. Walaupun berfungsi secara efisien di dunia, masih dimungkinkan, ini ngomongin orang-orang yang 540 ya. 540 ini ya masih berfungsi secara efisien di dunia gitu ya. Level 500 yang tinggi mungkin mengharuskan orang meninggalkan usaha dan komersial duniawi biasa dan menanggalkan status sosial seseorang dan pekerjaan sebelumnya. Ya biasanya apa ya? Ya memang biasanya itu begitu. Saya pernah mursid teman saya, dia dulu punya BPR. Ditinggal semua. Dia milih ngajar di kampung-kampung. Memang kadang-kadang itu begitu, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi enggak semua sih ya. Ini kan hanya soal konsep ya, soal konsep. Tapi rata-rata memang di awal-awalnya itu memang maksudnya dia harus meninggalkan dunia yang sifatnya adaptif gitu ya. Masuk ke dunia yang sifatnya kreatif. Gitu ya. Ini kita perlu pahami, dia pas kalau 500 ke atas itu pasti dia akan keluar dari dunia yang adaptif. Dia akan mau kreasi dunia yang kreatif itu sendiri. Mungkin begitu maksudnya ini ya. Jangan sampai juga aku mau keluar kerja ini, soalnya aku udah 500 kata buku Hawking, dibacok istri lama-lama. Dibacok istri lama-lama gitu ya. Seperti itu. Nyamar jadi driver Gojek boleh kan Bang? Boleh gitu ya. Tapi itu bukan untuk adaptif, tapi untuk kreatif gitu ya. Siapa tahu dapat ya kan. Itu penting. Kebanyakan memang seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Mereka tidak adaptif, tapi justru menciptakan dunia baru. Dengan keselarasan spiritual dan dengan praktek, ini praktek spiritual yang gigih. Atau
Energi spiritual bisa terus mengalir dan meningkat ke level ekstase 575. Ekstase, jadi ketika dunia itu sudah di dalam begitu ya, sudah di dalam, jadi kehidupan itu di dalam diri. Kalau dia terus kontemplasi di situ, lama-lama itu ringan badan. Ringan. Ini jurus saya dulu ini. Kalau nggak punya duit, biar nggak lapar. Iya, biar nggak lapar sambil nunggu yang bawa makanan gitu. Ya saya di masjid biar dilihat orang, biar gampang ngantar. Ya ini jurus saya ini biar nggak lapar. Karena kalau lapar tuh saya yang teringat itu kematian gitu. Pernah kelaparan soalnya di pinggir kali Code gitu ya. Minggu lalu saya ajak Haidar ke pinggir kali Code. Keringat saya itu. Badannya itu keringat, gitu, keringat basah kuyup gitu. Saya merasain betul tuh deritanya di situ gitu ya. Keringat saya, padahal dekat aja itu jalannya. Habis makan tempo gela tuh langsung keringat tuh. Banjir keringat. Ini ada, saya merasa seperti itu, Bang. Segalanya yang saya lihat hanya benda. Bagus ini, masih bisa melihat. Oh, jadi sekarang Bang Imam juga udah ini ya, udah nggak sering lapar ya. Bagus nih, bisa lebih irit. Jadi uangnya bisa buat tabung, buat ponakan ikut MTLOC. Beli buku gitu ya. Yang penting Mas Imam jangan nyamat jadi pekendil. Wah. Nyindir saya ini. Ya. Ya ini penting. Jadi itu dulu ya, ini jurusnya banyakin wirid pasti tembus ke level-level ini. Duduk 4 kali duduk 16.000 itu udah tembus nih kok. Iya, udah nggak lapar lagi seharian. Udah nggak lapar dan udah nggak merasa kekurangan. Itu ekstase itu kurang lebih seperti itulah ya. Ekstase itu. Jadi level ekstase ini dia melumpuhkan sistem saraf duniawi gitu ya. Jadi rasa lapar itu udah nggak lumpuh ya. Lumpuh. Kenapa ini lumpuh ini? Karena nggak ada yang dimakan. Ya itu kan, ini kan kita harus tahu ini level-level di mana kita yang nggak ada duit mau diapain gitu. Dari pagi sampai pagi lagi sampai nunggu ada yang datang. Pas ada yang datang itu berhenti wirid lah. Pas berhenti itu lapar banget gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau belum ada yang datang jangan diberhentikan. Ya kan nanti nyolong lama-lama. Itu rahasia biar nggak nyolong ya, banyakin ekstase gitu ya. Itu lumpuh sistem saraf, sistem konsumtifnya itu lumpuh. Sistem konsumtif. Jadi Mas Imam penting ini. Misalnya istri lagi mau beli Gucci, ekstase dulu biar lumpuh sistem saraf konsumtif. Diganti dengan merek buku atau beli buku aja ya, sama bahagianya. Minta Vespa bang istri, ya selamat. Ya 16.000 ya diulang di awal lagi gitu ya. Minta Vespa bagus nih. Yang serah. Iyalah, spiritual being masa cuma Mio. Ya Vespa lah. Tapi ini penting nih, kalau kita tahu ini resesi aman lah kita itu. Kalau kita tahu level ini resesi aman tuh. Ya kan makan sehari satu apa ya? Mbak itu dulu pernah bilang, kalau kamu mengalami keadaan spiritual itu makan satu hari satu singkong itu udah kenyang itu. Bisa kenyang itu sampai seharian. Kamu nggak minum air putih aja kenyang katanya. Kalau mengalami ekstase gitu. Dan itu kan terkonfirmasi sama orang-orang yang minum narkoba. Lupa makan 3 hari. Tapi ini jangan ikutin ya. Ini kan yang salah itu ya. Yang salah gitu. Karena narkoba juga mahal kan. Mahal. Mendingan nasi padang aja 3 udah. Wih,
Yang datang baru iPad nih Bang, ngeri ya. Ngeri, yang datang baru iPad gitu. Canggih pokoknya Mas Imam nih. Ayo Mas Rustam, ajak istri juga Mas Rustam, biar kontemplasinya nggak terganggu gitu ya. Ini Mas Imam ini kan dia sepasang nih dia. Tenang gitu ya. Ini penting ya, ini penting. Jadi biar saraf konsumtifnya tidak merajalela. Kemudian apalagi nih? Sebaiknya orang bersiap menerima fakta bahwa dunia tidak terlalu mengerti atau tidak mengerti sama sekali, tidak memahami keadaan seperti itu, atau kebutuhan akan transisi seperti itu, sehingga orang lain mungkin membencinya atau menganggapnya meresahkan. Sama nih, dulu saya dibilang pemalas. Aswar itu pemalas. Cari untuk makan aja nggak mau. Dia dianggap begitu dulu itu. Dianggap pemalas. Karena lapar ya tinggal wirid lagi. Bukan pemalas sebenarnya. Kita lagi explore, ya kan? Kita lagi explore dunia dalam itu loh. Masa kok dicap pemalas? Ya kan? Saya udah capek explore dunia eksternal. Saya bekerja itu dari tahun apa ya? Udah 7 tahun bekerja, nggak kaya gitu. Bosan juga kan? Mendingan tuh saya explore dunia dan dibilang pemalas malah. Udah stres tuh. Karena nggak mau kerja. Akhirnya saya ke Mbah aja lah, hanya Mbah yang mengerti gitu ya. Gitu Lis. Jadi kalau kamu, kenapa Lis kamu dari pagi sampai pagi nggak makan? Explore dunia dalam Bang. Ternyata belum iuran. Ternyata belum iuran gitu ya. Nah, jadi memang ini antara pemalas dengan yang mencari cara yang mudah itu beda-beda tipis. Ya kan? Karena jiwa mencari yang mudah gitu. Jadi kreatif nantinya itu. Pemalas juga itu sebenarnya nyari yang mudah. Cuman levelnya belum tinggi. Jadi dilarang malas-malasan kalau level belum tinggi. Aduh. Stop beli baris krim juga ya Bang. Ya itu saya nggak berani nyetop baris krim ini ya. Lagi rame ini. Jadi ya pemalas itu enggak apa-apa, tapi usahakan levelnya udah tinggi gitu. Level 200 malas banget. Tekot tetangga gitu. Gitu ya. Ini nih seru ini kalau bahas level-level atas gitu. Pencari yang mudah, level rendah adalah pemalas. Nah itu ya. Kalau masih level-level bawah ya jangan malas. Itu baru yang asli, itu mencemari nama baik yang level tinggi. Ya, penghancuran nama baik ini. Penghancuran nama baik. Jadi seru ini kalau kita menceritakan yang tinggi-tingginya. Pas selesai beda buku kayak gini, kita kembali ke level masing-masing. Wah, ngomong apa tadi Bang Aswar itu ya? Nah, kembali lagi ke level masing-masing gitu ya. Oke lah, saya kira itu dulu ya malam ini. Terima kasih. Ini panjang sekali. Saya kira ini new normal yang paling panjang ya, hampir 1 jam. Gitu ya. Maaf ya yang level tinggi. Nganggur udah 2 tahun nih Bang, pantasan emang ngamu. Ah iya, kalau 2 tahun nganggur belum ada buah itu kurang level itu Bang. Kata Tawasul dulu ke gurunya gitu ya. Biar pakai level guru kita modal niat. Cepat ke Semarang Mas Didi. Iya. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan. Selamat malam semuanya.